Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renelis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 2 Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini, video ini saya akan menjelaskan mengenai uji reagen H2SO4 pekat dan HCl pekat. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasannya, prinsip dari uji percobaan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, serta dengan kesimpulannya. Yang pertama, reagen adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk mengadakan suatu reaksi kimia, atau dengan kata lain, ditambahkan untuk melihat terjadi suatu reaksi kimia. Reagen dapat ditemukan dalam bentuk sulit atau padat ataupun dalam bentuk cair. Reagen atau dikenal juga dengan reaktan merupakan istilah yang sering digunakan di dunia kimia. Reagen adalah bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia. Sebagai contoh, asam klorida adalah sebuah reaksi yang bereaksi dengan logam seng menghasilkan hidrogen, atau bereaksi dengan kalsium karbonat menghasilkan karbon dioksida. Reagen juga merupakan zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan produk yang lain, atau dua zat membuat, mengukur, atau membangun keberadaan reaksi kimia dengan bantuan reagen kimia organik. Mungkin juga merupakan reagen sebagai campuran atau zat-zat yang beberapa yang akan membuat perubahan substrat. Pada kondisi tertentu, asam sulfat H2SO4 merupakan asam mineral organik yang saat ini larut dalam air. Pada semua perbandingan, asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Asam sulfat murni yang tidak diencerkan tidak dapat ditemukan secara alami oleh bumi karena sifatnya yang hidrokopis. Asam sulfat 90% umumnya disebut sebagai asam sulfat pekat. Asam sulfat digunakan untuk membuat obat-obatan dan satwa, dan asam klorida HCl adalah larutan apotik dari gas hidrogen. Ini juga digunakan secara luas dalam industri. Asam klorida harus ditangani dengan hewan keselamatan yang tepat karena merupakan cairan yang sangat korosif. Asam klorida merupakan asam monoprotik yang sulit menjalani reaksi redoks dan juga merupakan asam kuat yang paling tidak berbahaya untuk ditangani dibandingkan dengan asam kuat lainnya. Walaupun bersifat, asam klorida mengandung ion klorida yang tidak reaktif dan tidak beracun. Asam klorida dalam konsentrasi cukup stabil untuk disimpan dan terus dipertahankan konsentrasinya. Oleh karena alasan ini, asam klorida merupakan reagen pengasam yang sangat baik. Prinsip percobaannya yaitu pertama melakukan pemeriksaan nitrit, yaitu dengan cara mengambil 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan HCl 0,1 mol. Amati perubahan yang terjadi. Terbentuknya gelembung gas coklat menunjukkan positif nitrit. Yang keduanya melakukan pemeriksaan nitrat, yaitu dengan cara mengambil 2 tetes larutan sampel direaksikan D2 tetes larutan H2SO4 pekat. Amati perubahan yang terjadi. Terbentuknya gelembung menunjukkan positif nitrat. Lalu masuk pada alat dan bahan. Alat yang pertama, timbangan analitik, labu ukur, blender, alat sentrifus, STH, Erlenmeyer, seperangkat alat jika kejal, dan seperangkat alat gelas. Bahannya yang pertama, sampel berupa sosis dengan 3 macam merek cat atau sosis daging sapi. Yang kedua, aquades. Yang ketiga, natrium tetraborat 0,1 mol larutan asam borat. Yang keempat, asam klorida 0,1 mol. Dan yang kelima, sulfat atau malgandeng. Ketujuh yaitu defenilamin. Yang kedelapan, asam sulfat pekat. Prosedur kerjanya, pertama pengambilan sampel berupa dosis. Langkah-langkahnya, pertama pembuatan reagen A, asam klorida 0,1 ml, larutan HCl pekat dipipet sebanyak 0,83 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah berisi sedikit aquades.
Kemudian dicukupkan sampai tanda batas jalan Aquades, lalu dihomogenkan, memperkuat larutan baku HCl 0,1 natrium tetraborat 0,1 m sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes merah metil, dititrasi dengan HCl sampai menjadi perubahan warna kuning menjadi merah muda. Yang berikut asam sulfat santun larutan H2SO4 pekat pipet sebanyak 2,94 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah berisi sedikit Aquades, kemudian dicukup-cukupkan. Lalu zat pengawet dari sampel-sampel yang akan diekstrak masing-masing ditimbang sebanyak 30 gram, lalu diblender dan dicampur dengan Aquades secukupnya sampai halus, lalu dipindahkan ke gelas Erlenmeyer. Masing-masing sampel dimasukkan dalam tabung reaksi, lalu disentrifusi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. Sampel akan memisah terbentuk 2 lapisan, kemudian lapisan bening diambil identifikasi zat pengawet dengan berbagai hasil berikut: analisa protein dengan metode dalam timbangan sebanyak dan dimasukkan ke dalam labu ukur, ditambahkan 10 ml H2SO4 1 gram, lalu panaskan untuk menghilangkan uap. Never mula-mula dengan arti nyala kecil, lalu aktif hijau hingga membentuk larutan berwarna jernih kehijauan dan uap SO2 film, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur dan diajarkan dengan Aquades sampai tanda batas 10 ml utan di K-part dan dimasukkan ke dalam labu destilasi dan ditambahkan 10 ml NaOH 33%, lalu disuling dan melakukan destilasi sampai uap destilasi dengan bereaksi basa atau diuji dengan kertas pH. Hasil destilasi ditampung dalam 10 ml larutan asam borat A3BO3 jika persen, lalu di ujung destilasi konsumer dibilasi dengan Aquades, kemudian dititrasi dengan HCl standar dengan menggunakan indikator merah muda. Masuk pada hasil dan pembahasan. Pertama, dari pengamatan sampel sosis daging sapi siap saji mengandung senyawa nitrit. Yang kedua, dari pengamatan sampel sosis daging sapi siap saji mengandung senyawa nitrat. Pada penelitian ini telah dilakukan analisa zat pengawet dan protein yang terdapat pada sosis sapi siap saji yang beredar di pasaran. Penelitian ini menggunakan 3 macam merek sosis yang berbeda. Pada umumnya beredar di pasaran. Dari pengamatan label, pada kemasan tidak dicantumkan adanya pengawet untuk daging yang diolah. Biasanya ditambahkan nitrit dan nitrat yang berfungsi sebagai zat pengawet, memberikan warna dan rasa khusus pada daging, namun saat ini dapat bergabung dengan angin tertentu membentuk berbagai jenis yang kebanyakannya bersifat karsinogen kuat. Sebelum dilakukan identifikasi zat pengawet yang berada di dalam bentuk nitroso, amin campurkan dengan bahan tambahan di lain ekstrak. Terlebih dahulu sosis yang akan diuji secukupnya karena nitrit dan nitrat larut dalam air masing-masing. Sampel dipindahkan ke dalam Erlenmeyer lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit sehingga sampel akan memisah menjadi 2 lapisan bening, yang mana merupakan lapisan air diambil karena setengah tersebut telah larut di dalam air A3, direaksikan dengan HCl 0,1 baik natrium nitrit. Pembanding dan sampel menunjukkan hasil yang sama, yaitu terbentuknya gelembung gas coklat B. Untuk pemilik nitrat digunakan bereaksi H2SO4 pekat dengan menggunakan pembanding natrium nitrat. Sampel dan pembanding ini jika direaksikan dengan zat reaksi atas ketika direaksikan dengan H2SO4 pekat baik natrium nitrat, pembanding dan sampel menunjukkan hasil yang sama, yaitu terbentuknya gelembung. Dan yang terakhir, kesimpulan dari uji reagen H2SO4 pekat dan HCl pekat, yaitu reagen adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk mengadakan suatu reaksi kimia, atau dengan kata lain ditambahkan untuk melihat terjadinya suatu reaksi kimia. Reagen dapat ditemukan dalam bentuk sulit atau padat ataupun dalam bentuk cair.
Dan setiap reagen tersebut mempunyai sifat dan karakteristik berbeda-beda pula, mulai dari bentuk, warna, bau, dan lain sebagainya. Reagen adalah bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia. Sebagai contoh, asam klorida adalah sebuah reaksi yang bereaksi dengan logam seng menghasilkan hidrogen atau bereaksi dengan kalsium karbonat menghasilkan karbon dioksida. Reagen juga merupakan zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan produk yang third atau dua zat membuat, mengukur, atau membangun keberadaan reaksi kimia dengan bantuan reagen kimia organik. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum kimia analisis, yaitu uji reagen H2SO4 pekat dan HCl pekat. Terima kasih dan selamat pagi.